Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, di mana kali ini kami akan membahas tentang expenditure program for the poor cost benefit analysis. Sebelum itu, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama itu ada Nusulul Regita Via Arianto, yang kedua ada Rio Presetiawan, yang ketiga ada Dimas Holilur Rahman, yang keempat ada Novarina Uswatun Hasanah, dan yang kelima ada saya sendiri Hanafi, yang keenam ada Faridatul Hasna, dan yang terakhir ada Dasmaria Fitri Simanjunta. Baik, langsung saja ke poin pertama, yaitu cost benefit analysis. Cost benefit analysis atau biasa disebut dengan analisis manfaat biaya merupakan pendekatan untuk merekomendasikan kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan serta menganjurkan suatu kebijakan, yaitu menggunakan cara menghitung total biaya dan total keuntungan dalam bentuk uang, serta bisa dimanfaatkan untuk merekomendasikan tindakan kebijakan. Maksudnya bisa diterapkan ke depannya dan juga digunakan untuk mengevaluasi kinerja kebijakan. Selanjutnya, pentingnya analisis manfaat biaya. Analisis manfaat dan biaya sangat penting karena digunakan untuk mengevaluasi penggunaan sumber-sumber ekonomi agar sumber daya alam yang langka tersebut bisa dimanfaatkan secara efisien. Pemerintah mempunyai banyak program kerja, namun terkendala karena faktor biaya yang sangat terbatas. Dengan menggunakan analisis biaya, pemerintah bisa menjamin penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien dengan cara memilih program yang sangat memenuhi kriteria keefisiensiannya. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Pendekatan menentukan manfaat biaya. Dalam analisis manfaat biaya harus ditentukan batas-batas dan ruang lingkup dari biaya-biaya dan manfaat-manfaat yang diperhitungkan. Beberapa pendekatan yang biasa dilakukan, yakni biaya dan manfaat di dalam versus di luar. Mempersoalkan apakah biaya atau manfaat yang dikeluarkan adalah bersifat internal atau eksternal untuk suatu jenis kelompok, sasaran, atau wilayah hukum. Yang kedua adalah biaya dan manfaat yang diukur secara langsung ataupun tidak langsung. Mempersoalkan apakah biaya atau manfaat adalah nyata atau tangible atau tidak nyata atau yang sering disebut intangible. Biaya dan manfaat primer dan sekunder. Mempersoalkan apakah biaya atau manfaat itu dihasilkan secara langsung maupun tidak langsung oleh suatu program. Kelebihan dan kekurangan analisis manfaat biaya. Kelebihan dari penggunaan analisis biaya dan manfaat dalam penentuan program pemerintah yakni terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien, sebab program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi. Efisiensi juga terjamin karena sumber-sumber ekonomi yang digunakan dalam proyek-proyek pemerintah paling tidak sama pada efisiensinya dengan penggunaan sumber-sumber tersebut oleh sektor swasta. Kelemahan analisis manfaat dan biaya adalah untuk evaluasi proyek-proyek pemerintah, di mana karena analisis ini membutuhkan perhitungan manfaat serta kuantitatif, sedangkan banyak proyek pemerintah yang dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Expenditure Programs of the Poor atau program pengeluaran untuk masyarakat miskin. Pengertian pengeluaran kesejahteraan rakyat merupakan pengeluaran yang mempunyai pengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat atau pengeluaran yang membuat masyarakat menjadi bergembira. Misalnya pengeluaran untuk membangun tempat rekreasi, subsidi, bantuan langsung tunai, bantuan korban bencana, dan lain-lain. Kemudian, pengertian kemiskinan diartikan sebagai kondisi di mana ketidakmampuan pendapatan dalam mencukupi kebutuhan pokok sehingga kurang mampu untuk menjamin kelangsungan hidup. Kemudian penyebab kemiskinan. Menurut Kuncoro, penyebab kemiskinan antara lain sebagai berikut.
Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, atau penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kemudian kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia, karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, ataupun upahnya sangat rendah. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal yang diterima oleh masyarakat. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Perkenalkan, nama saya Faridatul Hasna, NIM 38. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kegagalan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Menurut pendapat Ritonga 2003, bahwa program-program penanggulangan kemiskinan selama ini belum berhasil mengatasi masalah kemiskinan di Indonesia. Nah, hal tersebut disebabkan oleh beberapa kelemahan mendasar, antara lain sebagai berikut. Yang pertama yakni pembangunan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan kurang memperhatikan aspek pemerataan. Yang kedua, cenderung lebih menekankan pendekatan sektoral yang kurang terintegrasi. Dan yang ketiga adalah kurangnya mempertimbangkan persoalan-persoalan kemiskinan yang multidimensi. Lalu, Soeharto 2003 menambahkan bahwa hampir semua pendekatan dalam mengkaji kemiskinan masih berporos pada paradigma modernisasi dan paradigma yang bersandar pada teori-teori pertumbuhan ekonomi neoklasik yang berpusat pada produksi. Dan juga metode yang digunakan masih belum mencerminkan dinamika kemiskinan karena belum mampu menggali akar penyebab kemiskinan menurut konsep masyarakat miskin itu sendiri, bukan menurut orang luar. Lalu yang selanjutnya ialah strategi pembangunan yang tepat guna menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Emil Salim memberikan pemikiran tentang strategi pembangunan nasional, yang pada garis besarnya diartikan sebagai suatu proses dinamis yang merupakan usaha ke arah tingkat kesejahteraan serta keadilan yang lebih baik, di mana upaya-upaya ini tidak akan boleh berhenti, melainkan harus berlangsung terus. Suatu performance pembangunan, apapun baiknya, ada kalanya bisa juga menciptakan masalah-masalah pembangunan yang lain. Sekian penjelasan dari saya. Untuk penjelasan yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Novarina, di sini saya akan menjelaskan tentang program pengeluaran untuk masyarakat miskin. Yang pertama adalah program Keluarga Harapan atau yang disebut dengan PKH. Program Keluarga Harapan adalah sebuah program bantuan sosial bersyarat dan membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk menggunakan berbagai fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, atau membuka usaha kecil. Program Keluarga Harapan sebagai usaha untuk membangun sistem perlindungan sosial penduduk miskin untuk mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dan memutus rantai kemiskinan. Melalui PKH, masyarakat didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya, yang merupakan program komplementer secara berkelanjutan. PKH diarahkan untuk menjadi epicentrum dan center of excellence penanggulangan kemiskinan yang mensinergikan berbagai program perlindungan dan pemberdayaan sosial nasional. Adapun tujuan pemberian PKH yaitu meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Selanjutnya, menciptakan perubahan perilaku dan
kemandirian KPM atau keluarga penerima manfaat dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Selanjutnya adalah mengurangi kemiskinan dan kesenjangan. Yang terakhir ada inklusi keuangan dengan mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Program yang kedua adalah Raskin. Raskin merupakan subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Keberhasilan program Raskin diukur berdasarkan tingkat pencapaian indikator 6T, yaitu tepat sasaran, tepat jumlah, tepat harga, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat administrasi. Adapun tujuan pemberian Raskin yaitu yang pertama, memperkuat ketahanan pangan rumah tangga, terutama rumah tangga miskin. Yang kedua, mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok dalam bentuk beras dan mencegah penurunan konsumsi energi dan protein. Yang terakhir adalah meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Yang terakhir adalah program pengeluaran bagi rakyat miskin atau Kartu Indonesia Pintar. Program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar adalah pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin. Program Indonesia Pintar merupakan program unggulan pemerintah yang bertujuan menjamin keberlangsungan akses pendidikan pada anak-anak usia sekolah dan dari keluarga miskin. Tujuan pemberian KIP adalah program ini untuk membantu anak-anak usia sekolah yang berasal dari keluarga kurang mampu. Mereka yang berstatus sebagai penerima PIP memiliki Kartu Indonesia Pintar yang diberikan sebagai penanda atau identitas penerima bantuan pendidikan PIP. Fungsi dari kartu ini sebagai jaminan dan kepastian kepada anak-anak usia sekolah yang terdaftar sebagai penerima bantuan pendidikan, baik anak didik di sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Sebelumnya, program Indonesia Pintar adalah bagian dari penyempurnaan program bantuan siswa miskin atau BSM. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya saya Dimas Sauri Rohman, NIM 14. Di sini saya akan membahas dampak pengeluaran pemerintah di berbagai bidang. Di sini ada 3. Yang pertama bidang pendidikan, yang kedua bidang kesehatan, dan yang terakhir pemberian subsidi. Pertama, bidang pendidikan. Pengeluaran pemerintah di bidang pendidikan sudah tepat sasaran untuk membantu masyarakat miskin memperoleh pendidikan yang layak, sehingga pada akhirnya mereka dapat meningkatkan kondisi perekonomian mereka. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebagian besar masyarakat miskin memiliki tingkat pendidikan yang rendah akibat jendela finansial, sehingga tidak mampu mengakses dunia pendidikan. Selanjutnya, dengan meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat miskin, maka akan dapat meningkatkan skill mereka sehingga mampu masuk ke lapangan kerja dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Yang kedua, bidang kesehatan. Pengeluaran pemerintah bidang kesehatan berhasil memperbaiki tingkat kesehatan dan masyarakat miskin di Indonesia. Namun, perbaikan kesehatan ini tidak disertai oleh peningkatan lapangan kerja, dan meningkatnya kemiskinan ini dapat juga disebabkan karena semakin tingginya angka kelahiran dari masyarakat miskin. Akibatnya meningkatnya tingkat kesehatan mereka. Dan program kesehatan pemerintah seperti jaminan pembiayaan murah dengan menggunakan kartu miskin terbukti berhasil memperbaiki kesehatan masyarakat miskin.
dan namun sehat saja tidak cukup untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu keluarga. Membaiknya kondisi kesehatan masyarakat miskin juga memerlukan program kerja pemerintah yang mendukung perluasan lapangan pekerjaan, sehingga perbaikan kesehatan diiringi dengan perbaikan pendidikan dan penambahan lapangan pekerjaan dapat mengurangi kemiskinan dengan sangat baik. Yang terakhir, pemberian subsidi. Penyaluran subsidi dari pemerintah ke masyarakat tidak efektif dalam mengurangi angka kemiskinan. Tujuan dari subsidi adalah untuk meringankan beban masyarakat miskin seperti subsidi BBM dan listrik. Namun pada kenyataannya subsidi BBM dan listrik sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Hal ini terjadi sebab masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas memiliki fasilitas yang lebih lengkap dibandingkan masyarakat miskin seperti mobil, motor, dan rumah yang mengkonsumsi listrik dan BBM yang lebih besar. Sehingga masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas lebih banyak mengkonsumsi produksi pelayanan publik bersubsidi dibandingkan masyarakat miskin, sehingga manfaat subsidi hanya berdampak signifikan bagi masyarakat kelas ekonomi menengah dan ke atas. Hal ini menjelaskan mengapa subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya Rio Prasetyawan, NIM 08 akan melanjutkan presentasi, yaitu pembahasan tentang studi kasus. Nah, dari materi yang dijelaskan tadi, kami mengambil studi kasus analisis manfaat dan biaya usaha nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe. Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe merupakan salah satu daerah terpencil di utara negara Kesatuan Republik Indonesia yang cukup banyak masyarakatnya yang bermata pencarian sebagai seorang nelayan. Berdasarkan dari data BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe pada Sangihe dalam tahun 2019 ada 6.175 rumah tangga yang berprofesi sebagai nelayan, serta subsektor perikanan juga memiliki peranan penting terhadap PDRB Kabupaten Sangihe. Dalam sebuah penelitian yang sudah dilakukan, biaya usaha nelayan tradisional dihitung berdasarkan jumlah nilai uang yang benar-benar dikeluarkan oleh nelayan untuk membiayai kegiatan usaha nelayannya, yang meliputi biaya tetap dan biaya variabel atau biaya operasional nelayan dalam kurun waktu 1 tahun. Total biaya rata-rata usaha nelayan tradisional dalam kurun waktu 1 tahun merupakan penambahan dari biaya variabel rata-rata selama 1 tahun dengan rata-rata biaya tetap. Jika dirumuskan, maka TC sama dengan FC plus VC. TC merupakan total biaya, FC adalah biaya tetap, dan VC merupakan biaya variabel. Kemudian didapatkan angka TC sama dengan 5.517.778 rupiah ditambah 14.841.333 rupiah, maka hasilnya TC sama dengan 20.359.111 rupiah. Nah, dari hasil perhitungan di atas dapat diketahui bahwa rata-rata biaya atau TC usaha nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan selama 1 tahun adalah sebesar Rp20.359.111. Dan penerimaan usaha nelayan tradisional. Penerimaan hasil usaha nelayan tradisional didapat dari hasil keseluruhan produksi atau tangkapan dan dikalikan dengan harga jual menurut jenis ikan. Dan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa penerimaan usaha nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebesar Rp32.666.667 per tahun. Pendapatan usaha nelayan tradisional. Pendapatan usaha nelayan tradisional dalam kurun waktu 1 tahun didapat dari jumlah rata-rata penerimaan usaha nelayan tradisional yang pada penelitian ini sebesar Rp39.266.667 dan rata-rata biaya usaha nelayan tradisional dalam kurun waktu 1 tahun adalah
Rp20.359.111. Maka dapat dirumuskan di sini adalah bahwa penerimaan rata-rata dari nelayan yaitu sebesar dapat dirumuskan TR dikurangi TC. TR sebesar Rp39.266.667 dikurangi TC Rp20.359.111. Maka dapat dihasilkan Rp18.907.556. Nah, dari hasil pengurangan antara total penerimaan, total revenue atau TR, dengan total biaya cost atau TC usaha nelayan tradisional, maka diketahui bahwa rata-rata pendapatan dari usaha nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebesar Rp18.907.556 per tahun. Kemudian analisis RC ratio. Analisis RC ratio didapat dari total penerimaan usaha nelayan tradisional yang pada penelitian ini dalam kurun waktu 1 tahun yaitu Rp39.266.667 dengan total biaya usaha nelayan tradisional selama 1 tahun yang pada penelitian ini sebesar Rp20.359.111. Maka dapat dirumuskan RC ratio sama dengan Rp39.266.667 dibagi Rp20.359.111. Maka dapat dihasilkan RC sama dengan 1,93. Nah, dari hasil RC ratio di atas dapat mendapatkan nilai sebesar 101,93 yang lebih besar dari 1. Maka artinya tiap modal sebesar Rp1.000 nelayan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp930. Dan secara finansial, usaha nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menguntungkan dan bisa dijadikan sumber penghasilan untuk kehidupan keluarga nelayan tradisional. Kesimpulannya, dari hasil analisis menggunakan RC ratio yaitu melihat perbandingan antara besarnya penerimaan dan biaya yang diperlukan untuk melakukan usaha nelayan tradisional menunjukkan angka sebesar 1,93, yang mana artinya nilai RC ratio itu lebih besar dari 1. Ini berarti secara finansial nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe menguntungkan dan layak untuk menjadi sumber pendapatan utama. Biaya rata-rata yang dibutuhkan dalam usaha nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan selama 1 tahun sebesar Rp20.359.111 yang terdiri dari biaya variabel sebesar Rp14.841.333 dan biaya tetapnya sebesar Rp5.517.779. Besarnya penerimaan usaha nelayan tradisional selama 1 tahun adalah sebesar Rp39.266.667, sehingga pendapatan rata-rata yang didapat para pelaku usaha nelayan tradisional di Kecamatan Tabukan Selatan, Kabupaten Kepulauan Sangihe adalah sebesar Rp18.907.556 per tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan studi kasus tentang pelaksanaan program Indonesia Pintar bagi penerima Kartu Indonesia Pintar Reguler. PIP sebagai program unggulan pemerintah memiliki beberapa permasalahan yang selama ini banyak muncul dalam diskusi publik, dan kajian terdahulu itu sudah melakukan penelitian terhadapnya. Permasalahan tersebut itu terkait dengan 3 hal, yaitu yang pertama ketepatan sasaran, yang kedua yaitu pelayanan pencairan dana, yang ketiga adalah pemanfaatan dana oleh penerima. Dalam hal ini tuh ditemukan terjadinya masalah yang memicu keresahan. Banyak keluhan adanya anak-anak yang semestinya tidak layak atau tidak pantas menerima bantuan PIP namun memperoleh KIP. Banyak penerima PIP ini tuh yang tidak layak terrealisasi, namun justru yang muncul adalah nama-nama yang tidak pernah terusulkan. Dana PIP ini tuh harus dimanfaatkan untuk menunjang
kelancaran peserta didik bersekolah, bukan untuk hal-hal lainnya. Meskipun kebanyakan digunakan untuk kebutuhan domestik keluarga, tetapi Dinas Pendidikan dan sekolah melakukan sejumlah inisiatif sendiri agar para siswa ini atau orang tua mereka tidak menyalahgunakan dana PIP yang mereka terima. Seperti siswa yang tidak pernah menerima langsung dana PIP-nya namun diterimakan oleh sekolah untuk langsung dibayarkan SPP bulanan. Hal ini tuh penting dilakukan karena ada sejumlah orang tua yang kurang bertanggung jawab menggunakan dana tersebut untuk biaya kebutuhan keluarga yang tidak terkait dengan pendidikan anak. Tetapi juga dapat dikatakan bahwa PIP telah diterima oleh mereka yang memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh peraturan. Namun demikian, ditemukan banyaknya keluhan dari Dinas Pendidikan dan Sekolah bahwa sebagian peserta didik itu yang memperoleh KIP bukanlah mereka yang layak untuk mendapatkannya. Beberapa sekolah ini tuh mengaku bahwa banyak anak yang kurang mampu dan mereka usulkan tidak lolos untuk menerima PIP. Justru mereka yang tidak pernah diusulkan karena dianggap mampu memperoleh SK penetapan penerimaan PIP. Terkait hal ini itu beberapa sekolah atau dinas pendidikan telah mengambil terobosan dengan memberitahu orang tua kewajiban-kewajiban apa yang perlu ditunaikan dengan menggunakan dana PIP yang mereka terima. Adanya sistem pemantauan pemanfaatan dana PIP ini tuh juga perlu untuk menjadi bahan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan di masa mendatang. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiron, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.